Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nabila Anguniswita dengan NIM 1910202033. Di sini saya akan menjelaskan resume tentang fungsi pendidikan Islam untuk tugas ujian akhir semester Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Baldi Anggara MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan resume tentang fungsi pendidikan Islam. A. Pengertian fungsi pendidikan Islam. Fungsi pendidikan Islam merupakan realitas dari pengertian tarbiyah al-insyah, menumbuhkan atau mengaktualisasikan potensi. Asumsi tugas ini adalah bahwa manusia mempunyai sejumlah potensi atau kemampuan, sedangkan pendidikan merupakan proses untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi tersebut. Pendidikan berusaha untuk menampakkan atau aktualisasi potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Pendidikan Islam merupakan proses bimbingan perkembangan jasmani dan rohani manusia dengan melalui ajaran Islam dengan memperhatikan fitrah manusia yang ada pada diri manusia, di mana manusia mampu melaksanakan tugas-tugas hidupnya sesuai dengan tujuan penciptanya. Dari pengertian dapat kita simpulkan juga bahwa pendidikan adalah upaya menuntun anak sejak lahir untuk mencapai kedewasaan jasmani dan rohani dalam interaksi dan beserta lingkungannya. B. Fungsi pendidikan bagi perkembangan manusia. Bagi perkembangan manusia, pendidikan adalah transformasi budaya dan generasi ke generasi gemah mempertahankan unsur-unsur presensi dari kebudayaan dengan membuka diri pada unsur positif dan luar. Pendidikan bertanggung jawab terhadap generasi masa kini, artinya pendidikan tidak dapat pejam mata terhadap pengangguran dan harus mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan. Fungsi pendidikan merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan dan pemeliharaan pendidikan pada tingkat sosial yang berbeda. Pada tingkat individual, pendidikan membantu siswa belajar, cara belajar, dan membantu guna cara mengajar. C. Fungsi pendidikan Islam bagi manusia dalam hidup dan kehidupan manusia. Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia. Dari aspek-aspek rohania dan jasmani harus berlangsung secara bertahap, suatu kematangan yang berakhir pada optimalisasi perkembangan dan pertumbuhan dapat tercapai bila mana berlangsung melalui proses demi proses ke arah tujuan akhir perkembangan atau pertumbuhannya. Selanjutnya ada hadisnya yaitu Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kam ta'allama ilman mimman yubtagha bihi wajhullahi la ta'allamuhu illa liyusiba bihi aradun min dunya lam yajid arafal jannah, yang artinya barang siapa mempelajari suatu ilmu yang tidak untuk mencari keridhaan Allah tapi hanya untuk mendapatkan nilai-nilai material dari kehidupan duniawi, maka ia tidak akan mencium harumnya surga. Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. D. Dasar dan tujuan pendidikan Islam. 1. Dasar pendidikan Islam yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan hadis. Adapun contoh hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltasimu fi ilman syahadallahu lahu bihi tariqan ilal jannati, yang artinya barang siapa melewati suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah memudahkan untuknya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang kedua, tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam bukan sebatas mengisi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan dan mata pelajaran dan materi pelajaran, akan tetapi membersihkan jiwanya yang harus diisi dengan akhlak dan nilai-nilai yang baik, dan dikonsisikan supaya bisa menjalani hidup dengan baik. Berdasarkan rumusan para ahli, tujuan pendidikan salah satunya
membentuk peserta didik untuk menjadi insan yang soleh dan bertakwa kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsya wa ja'alnakum su'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Baiklah, mungkin itulah tadi resume yang dapat saya baca dari judul Fungsi Pendidikan Islam untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.